Jadi apa saja yang mempengaruhi faktor laju processing? Yang pertama adalah agitasi, kemudian viskositas, kemudian panas, dan ruang hampa, vakum. Nah, ini prinsip dasar bagaimana cara bagaimana cara membuang cairan yang ada di dalam sel dan jaringan. Dia menggunakan prinsip ini nih, Fick's law, atau yang sering didengar, sering mungkin SMA atau kimia fisika atau kimia analitik disering sebut dengan difusi. Terjadi proses difusi, ya. Terjadi pertukaran cairan karena perbedaan konsentrasi, ya. Konsentrasi di dalam cairan atau jaringan dengan konsentrasi regen yang ada di dalam chamber atau dalam bed tadi itu. Jadi kan jaringannya itu dimasukkan di dalam cairan alkohol atau alkohol. Nah, regennya itu nanti, alkoholnya itu nanti yang membuat konsentrasi cairan yang ada di dalam jaringan itu menjadi berbeda sehingga terjadi proses perpindahan melalui pori-pori nih. Melalui pori-pori karena tekanan termodinamik, sehingga terjadi hal itu. Dan juga pengaruh dari temperatur, ya. Kemarin ada nggak yang dipanaskan bednya? Ada? Kemarin itu kan alkohol, toh? Alkoholnya alkohol bertingkat, alkohol apa saja itu? Alkohol 70%, alkohol 95% 2 kali, terus alkohol 100% 2 kali. Yang dipanasi parafin. Ya. Kenapa parafin dipanasi? Karena dia dalam bentuk padatan Pak kemarin. Ada. Parafin itu ada yang cair juga. Jadi sebenarnya nanti lihat ya. Ini kenapa tidak connect? Tunggu ya, tidak connect lagi nih. Halo? Halo? Iya Pak. Kedengaran enggak? Kedengaran Pak. Kedengaran. Oke, bluetooth saya mungkin masih. Oke, sebentar aja. Ya. Yang pertama kita bahas soal agitasi. Agitasi atau meningkatkan aliran cairan di sekitar jaringan. Jadi agitasi ini dia akan membantu dalam proses penetrasi cairan. Karena terjadi peningkatan aliran cairan yang akan melalui pori-pori jaringan atau selnya. Jadi ada dua proses yang terjadi dalam proses agitasi. Ada proses vertikal dan osilasi putar atau pelepasan bertekanan penggantian cairan. Jadi bagaimana ceritanya cairan itu bisa keluar dari dalam jaringan? Karena ada keterlibatan ini nih, aliran cairan. Ya. Proses agitasi ini itu yang efisien akan mengurangi keseluruhan waktu pemrosesan hingga 30%. Jadi dia bisa memberikan dampak 30% percepatan pembuangan atau pelepasan cairan dari dalam jaringan. Ya. Selain agitasi itu, ada juga yang mempengaruhi proses keberhasilan dari proses processing atau pematangan jaringan. Itu adalah panas. Panas ini bisa meningkatkan laju penetrasi dan pertukaran cairan. Kalau si agitasi tadi soal
kecepatan arus aliran cairan melalui pori-pori, pemanasan ini bisa membantu meningkatkan penetrasi cairan regennya ke dalam sel dan jaringan. Tetapi pemanasannya tidak boleh terlalu tinggi ya, suhunya harus diatur hingga 45 derajat Celcius. Paling maksimal itu di suhu 59 lah. 60 masih bisa. Tapi di atas itu sangat mempengaruhi kondisi sel. Ya. Ini yang saya maksud. Jadi pemanasan yang ada di di alat tadi, di alat processing. Jadi di alat processing itu di tempat di parafin yang ini, tempat di parafin ini, tempat parafin itu ada di ujung sini nih. Ini ya, selesai nih tempat parafin. Jadi di sini ini diatur suhunya nih. Di sini bisa diatur suhunya sampai 59 derajat Celcius. Selain untuk melelehkan parafin, dia juga berfungsi untuk mempercepat laju penetrasi. Karena kenapa? Karena bicara soal viskositas. Nanti kita akan lihat. Tetapi di bed ini, di alkohol dan silol, itu juga sebenarnya ada suhu yang naik tapi tidak panas tuh. Ada suhu yang naik tapi tidak panas tuh. Tapi suhu mempengaruhi. Kenapa? Karena beberapa regen atau beberapa cairan kimia yang digunakan untuk processing itu viskositasnya berbeda. Alkohol berbeda dengan silol tuh. Silol berbeda dengan parafin. Meskipun parafin sudah dilelehkan, tetapi tetap saja pemanasan yang dilakukan tadi itu akan membantu proses penetrasi dia tuh, penetrasi cairan tuh. Karena sangat bergantung terhadap viskositas tuh. Semakin kecil ukuran molekul dalam larutan, artinya viskositasnya rendah tuh. Maka lajunya, penetrasinya semakin cepat. Maksudnya sama seperti air yang membasahi tisu misal. Tapi ketika molekul cairannya lebih besar atau bahasanya viskositasnya tinggi, itu dia sulit untuk menembus pori-pori itu. Contohnya seperti, ya anggap saja seperti cairan agar-agar lah yang viskositasnya tinggi, atau anggap saja cairan yang viskositasnya tinggi. Dia sulit untuk menembus pori-pori, sehingga membutuhkan pemanasan untuk apa? Untuk merubah molekulnya menjadi lebih kecil, ya, sehingga bisa menembus pori-pori, penetrasinya bisa bagus tuh. Kenapa penting penetrasi itu? Karena proses pematangan tidak akan matang kalau tidak menembus sampai ke dalam jaringan itu. Contohnya di sini parafin. Ya. Kemudian yang keempat adalah keadaan hampa udara atau vakum. Keadaan hampa udara itu menyebabkan tekanan yang berbeda. Contoh ini nih, tekanan itu memberikan pressure, memberikan energi khusus untuk membantu laju penetrasi ke dalam jaringan, sehingga kondisi vakum itu akan menghapus atau menghilangkan regen dari jaringan tuh. Dia akan menekan sehingga keluar dari jaringan. Tetapi dibatasi tuh
dibatasi tekanannya, tidak boleh juga melebihi ini 50 sampai 79 kilopascal. Ya. Karena kalau itu dia bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Oke. Contoh penerapan vakum itu yang sering kalian gunakan itu contoh seperti Spoit vacuum thinner, ya, yang menggunakan vacuum thinner toh. Jadi aliran darah itu bisa masuk secara otomatis tuh ke dalam tabung vakum. Contoh lain adalah autoclave. Ya. Autoclave kan fungsinya untuk apa? Fungsinya autoclave? Ada yang tahu? Halo? Jadi nanti hilang enggak? Jadi menghilang. Halo? Iya Pak. Ya. Sorry. Saya terlempar tadi ya. Kasihan. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi terakhir disimak? Halo? Baik. Pak. Ya. Sampai di mana tadi? Yang terdengar? Vakum. Oke. Ya. Contoh penggunaan vakum itu seperti autoclave tuh. Tapi autoclave dia fungsinya untuk mensterilkan. Makanya tekanannya itu melebihi ini nih. Karena fungsinya harus menghancurkan sel dan jaringan si mikroba tuh. Tetapi untuk penggunaan vakum, pengaruh vakum di sini adalah untuk mencegah kerusakan tuh, hanya untuk melepaskan jaringannya nih. Jadi ketika tekanannya dinaikkan pelan-pelan, itu yang terlepas di bawah ini itu yang terlepas pertama cairan keluar pelan-pelan tuh. Lama-lama kalau dinaikkan lagi, lama-lama organnya keluar, lama-lama pecah tuh selnya. Makanya menurut penelitian yang sudah ditetapkan adalah tidak boleh melebihi tekanan ini. Ya, dengan harapan di bawah tekanan ini cairan yang ada itu bisa keluar dari jaringannya. Nah, ini 4 tahapan dari tissue processing.
ini yang saya maksud tadi, ada beberapa referensi menjelaskan tahapan itu sampai 5 nih, sampai embedding dan fiksasi. Tapi beberapa lagi hanya 3 ini nih. Ya. Tapi tidak jadi masalah. Semakin banyak referensi bacaan itu semakin bagus bagi mahasiswa, bagi ilmuwan. Itu tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah memahami konsepnya nih. Fiksasi sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, dehidrasi ini dia itu akan membuang cairan, membuang air dan fiksasi. Cairan fiksasi kan sebelum kalian sebelum di processing difiksasi dulu toh? Iya Pak. Iya. Dengan dehidrasi dia mampu menghilangkan air yang ada dan menghilangkan cairan fiksasi itu yang ada di jaringan. Ya, yang sudah masuk, yang penetrasi tadi cairan fiksasinya permanennya dalam jaringan, itu dengan dehidrasi dia akan bantu itu. Dia akan bantu tarik kembali cairan yang ada dalam jaringan untuk dia larutkan dalam cairan dehidrasi. Cairan dehidrasi menggunakan apa? Ya, menggunakan alkohol. Ya. Clearing itu dia membuang lagi cairan dehidrasi. Jadi cairan dehidrasi yang sudah digunakan sebelumnya itu dibuang lagi oleh clearing nih. Biasanya bahasanya disebut dengan pembeningan, dibeningkan kalau bahasa Indonesianya nih. Ya, clearing kayaknya dibersihkan ya kalau di Indonesia kan. Makanya kalau di Indonesia kan nih teknik-teknik histo atau teknik lab lucu-lucu. Saya makanya lebih suka pakai ini nih, konsep-konsep ini. Tapi perlu kalian tahu istilah-istilah Indonesianya. Sama seperti tissue processing itu Indonesianya namanya pematangan jaringan. Ya, sectioning itu disebutnya beberapa buku bilangnya pemotongan jaringan, tapi ada juga yang bilang pengirisan. Ya. Nah, kita kembali ke clearing. Clearing itu membuang cairan dehidrasi, dalam hal ini alkohol, dan membuat yang menyebabkan komponen-komponen di dalam jaringan itu bisa menerima medium baru, bisa dimasukkan medium baru. Artinya sel yang ada dalam jaringan itu akan betul-betul kehilangan cairan, sehingga dia betul-betul kosong tuh. Untuk apa dikosongkan? Untuk membuat cairan infiltrasi atau di tahap infiltrasi ini dia bisa masuk tuh. Apa yang ada di tahap cairan infiltrasi? Cairannya apa? Ya, ini adalah parafin. Kalau clearing, ya silen, biasa orang sebut juga silen, silol, itu sudah sama. Ya, jadi cairan parafin ini dia akan masuk ke dalam ini, misalkan kayak ini nih toh, ini sel nih. Nanti akan habis nih cairannya. Kalau sudah habis, yang kosong-kosong ini akan diisi oleh parafin masuk ke dalamnya. Kan kalau dia kehilangan cairan dia akan kempes begini toh, akan kempes. Dia akan kempes ini. Kalau kehilangan cairan dia akan kempes begini. Nanti parafin masuk mengisi sehingga membuat dia menjadi bentuk teksturnya menjadi kaku lagi tuh. Jadi kaku lagi tuh sampai betul-betul padat. Nah, kalau kalian perhatikan tekstur sebelum di processing dan setelah di processing sama atau berbeda? Sama atau berbeda kemarin tuh? Sebelum di processing, sebelum pematangan teksturnya
Tidak dipencet-pencet pakai pinset ya. Nah, itu kalau diperhatikan sebelum kita processing, setelah fiksasi formalin, itu tetap dia masih kenyal-kenyal tuh, masih seperti daging tuh. Tapi setelah kalian processing, dia harusnya menjadi kering tuh, menjadi kaku, menjadi padat. Kalau dia tidak menjadi seperti itu nanti kita mikrotom sectioning susah kita iris ya. Nanti diperhatikan lagi kalau mau dilihat. Tahap selanjutnya adalah embending. Embending ini adalah proses pembuatan blocking parafin ya, atau bahasa Indonesianya ini embending ini lucu bahasanya, pengecoran jaringan. Dicor, memang modelnya kayak dicor. Nanti kita akan lihat videonya. Untuk apa dicor? Agar dia bisa padat, sifatnya bisa padat. Nah, disinilah embending inilah yang akan menggunakan kaset embending. Kaset embending. Ketika menggunakan kaset embending, dia akan menjadi blok parafin. Kalau sudah di embending itu nanti jadinya seperti ini. Ini. Nah, ini yang kuning, yang putih, yang kuning, yang putih. Ini namanya kaset embending. Ini beda dengan kaset processing yang di awal tuh, beda tuh. Nah, dia tidak punya penutup nih. Nanti saya perlihatkan videonya. Sudah sampai blocking parafin kah belum? Prakteknya belum toh? Iya. Nah, ini fiksasi kemarin sudah. Nah, ini pembahasan soal dehidrasi. Jadi akan kita membuat free, bebas dari ikatan air dan cairan fiksasi. Ya, bagaimana caranya? Dengan melibatkan regen dehidrasi yang memiliki sifat hidrofilik. Yang punya sifat hidrofilik atau dia suka terhadap air. Kenapa? Karena yang mau dia tarik adalah ini nih, komponen ini. Yang dimaksud dengan air ini bukan air minum, bukan air, tapi sifatnya menyukai air. Sehingga dehidrasi regen yang sangat sering digunakan itu adalah ini nih, atau yang disebut dengan pelarut-pelarut yang sifatnya organik, pelarut organik. Kenapa dia organik? Karena ini dia hidrofilik. Pelarut-pelarut organik pasti akan sangat suka menarik hidrofilik. Tapi kalau pelarut anorganik dia tidak akan ini nih terhadap air. Contoh seperti minyak tuh, minyak tidak bisa tuh ditarik dengan ini, betul-betul tidak bisa. Ada beberapa nih, etanol aseton, metanol, isopropil, glisol, dan denaturas alkohol. Yang sering digunakan adalah etanol atau alkohol. Clearing. Clearing ini tahapan di antara dehidrasi dan infiltrasi. Ya. Jadi si clearing ini dia itu sifatnya hidrokarbon. Ya. Maksudnya cairan yang ada di sel itu hampir 60% disusun atas molekul protein. Di darah pun itu komponen plasma serum itu sangat banyak kaya akan protein, khususnya albumin dan golongan-golongan globulin lain tuh. Begitupun di cairan sel dan jaringan. Nah, ketika cairan dehidrasi sudah menarik air dan cairan fiksatif,
kemudian dilanjutkan dengan cairan clearing, tentunya masih akan ada cairan dehidrasi atau alkohol yang tersisa dalam jaringan dan molekul-molekul protein yang tidak bisa ditarik oleh si alkohol tuh. Clearing ini akan membantu menarik cairan-cairan yang tidak bisa ditarik lagi oleh alkohol dan sisa-sisa alkohol dan sisa-sisa cairan alkohol yang masih ada dalam jaringan. Ya, clearing ini. Cairan clearing agentnya itulah menggunakan silol atau senyawa kimianya disebut dengan silen. Silol ini penggunaannya sebenarnya bisa menggunakan untuk membersihkan kaca dari plak-plak. Untuk di lab itu biasa digunakan cairan ini untuk membersihkan mikroskop tuh dari jamur, dari plak-plak yang ada di lensa-lensa. Dia menggunakan cairan silol campuran. Ada silolnya. Kalau kalian tes kemarin silol itu di kaca yang buram atau kaca yang kotor, cepat sekali tuh pakai silol itu. Makanya dia disebut dengan cairan clearing. Bisa membeningkan, membuat jadi bening. Kalau kalian lihat baik-baik, setelah didehidrasi, jaringan setelah dehidrasi dan masukkan di cairan clearing silol, setelah selesai cairan clearing di silol, kalau kalian angkat jaringannya, itu betul-betul bening tuh, mengkilat, betul-betul bening. Dagingnya sampelnya jadi bening, jadi mengkilat. Nanti baru dimasukkan ke cairan infiltrasi atau parafin, baru kemudian nanti dia mulai memadat kembali. Nah, ini beberapa kriteria untuk memilih cairan agent yang bagus. Yang pertama, cepat dalam penetrasinya dalam jaringan, bisa dengan cepat menarik atau membuang cairan dehidrasi, ya. Bisa minim dalam menghancurkan tisu atau jaringan, ya, dia tidak membuat kerusakan parah terhadap jaringan, rendah, tidak beracun, tidak mudah terbakar, murah, ya, dan mudah melarutkan parafin. Ya, dia harus mudah membuang larutan yang bisa menghancurkan parafin. Sehingga silen adalah pilihan yang tepat untuk menjadi clearing agent. Nah, ini beberapa clearing agent, sangat banyak nih. Tapi biasanya digunakan adalah silen atau silol karena dia memenuhi unsur-unsur ini nih. Nah, untuk infiltrasi yang melibatkan, jadi ini ada dua nih, infiltrasi dan embending. Embending itu tadi saya sudah sebut untuk blocking parafin. Infiltrasi ini untuk memasukkan cairan parafin di dalam jaringan. Jadi setelah tahap dehidrasi, jaringan kehilangan cairan, ditarik, kemudian dibersihkan lagi dengan clearing agent, dengan silol, menyebabkan jaringan itu kehilangan cairan betul-betul itu, sehingga kekosongan itu akan diisi oleh parafin. Infiltrasi, dimasukkan parafin ke dalam jaringan, sehingga nanti tekstur dari jaringan itu dia kaku tuh, padat, mudah untuk dilakukan pengirisan, ya. Suhu yang paling maksimal di antara ini nih 47 sampai 64 yang direkomendasi untuk memanaskan si parafin. Parafin yang digunakan itu disebut dengan paraplas. Paraplas, meskipun banyak jenis parafin nih. Parafin ini sebenarnya bahan pembuat lilin. Ada parafin dalam bentuk bongkahan kayak tawas gitu. Yang kalian pakai kemarin masih padat atau sudah cair?
Bentuknya kayak apa? Kayak besar, kayak batu-batu begitu, batu-batu besar, kayak tawas, atau kayak biji-biji kecil tuh, banyak. kecil Pak. Ah, kalau dia biji-biji kecil itu namanya paraflas. Itu adalah parafin yang bagus untuk jaringan. Tapi ada parafin yang lain yang saya bilang kayak bongkahan tawas besar-besar batu. Nah, itu tidak bagus tuh. Itu kotor. Kalau sudah dipanaskan ini meleleh, ini kotor nih. Kotor. Tapi kalau yang biji-biji kecil gini banyak, itu namanya paraflas. Itu sangat sangat bagus. Jernih nanti jaringannya, cairannya. Nah, ini dipanaskan dia nih. Kemarin pemanasannya pakai apa? Hotplate Pak. Taruh di hot plate. Suhunya berapa? Suhunya berapa kemarin diatur? Lihat enggak? Bertingkat Pak, kita ada Kenapa? kita akan bertingkat Pak. Maksudnya kenapa? Suhu bertingkat. Konsentrasinya bertingkat itu alkohol. Alkohol bertingkat. Kemarin Pak, dan kita mulai dari yang rendah dulu sampai 120 sampai Pak. Tapi kita ini sudah tinggi dan di panas juga sudah mikro. Ya. Jadi itu ditaruh di hot plate nih. Tuh, ini tempatnya pakai apa nih? Tempatnya kemarin? Pakai Hah? cawan yang Jangan porselin. Anggaplah jangan porselin nih. Ini diatur suhunya ini. Ditaruhlah paraflasnya di dalam, parafinnya di dalam. Lalu diatur suhunya. Suhu di sini berapa nih? kemarin cuma kayak kita tersuka. Ah, ini tidak boleh nih segini. Paling tinggi 60 ini suhunya. Paling saya biasa pakai 50 atau 59. Nah, ini sudah meleleh nih dan didiamkan begitu. Jadi setelah tahapan kan dicelup di cairan silol dulu toh sebelum masuk di sini toh. Ya, jadi jaringannya sebelum masuk di sini suhunya tidak boleh tinggi nih, tidak boleh melebihi ini. Kalau dia melebihi ini, nanti kalian kayak menggoreng daging. Dia mendidih ini. Pada saat kalian taruh nih jaringannya di sini, langsung kayak lagi menggoreng di dapur. Gitu ya. Terjadi begitu enggak? Tidak Pak. Ah, itu tidak boleh suhunya melebihi itu. Kalau tidak jaringannya rusak. Ya. Jadi diatur suhunya segini nih. Dia akan meleleh gini suhu ini. Karena melting pointnya dia tuh berkisar di sini nih, 47 sampai 64, apalagi pakai paraflas nih. Kita kasih 60 ini sudah. Jadi kalau sudah meleleh 60 sudah stabil, jangan lagi dinaikkan 100, 70 jangan. Nah, apalagi jangan sampai 100 di sini sementara 100 di sini hot plate, baru sampelnya dijatuhkan. Oh, menggoreng tuh terjadinya. Nah, nanti jaringannya rusak. Ya. Tapi pada jaringan-jaringan tertentu dia melting pointnya itu titik didihnya, titik lelehnya itu lebih tinggi. Contohnya seperti ini nih, tulang. Ya. Oke. Nah, ini tahapan embending sebenarnya. Kita sekalian saja ya. Kan kalian mau embending toh minggu depan? Kayak 2 minggu depan pakai Minggu depan? Oh gitu. Lagi OC. Oke. Nah, saya coba perlihatkan
video processing. Ya, jadi ini tahapan dia meng-cross check sampel dengan pengantar. Kemudian setelah cocok baru dia label tuh. Nah, ini tahapan yang harus dikerjakan sebelum melakukan pemotongan. Jadi anggap sudah selesai. Ini kasetnya, ini pinset, ini telanannya, alasnya. Jadi diambil. Ya. Ini kalian lakukan tuh, diukur volumenya, panjang tinggi, baru dipotong. Ya. Nah, pemotongan ini disesuaikan dengan formulir permintaan. Dia maunya apa tuh. Setelah itu ditutup, baru di processing. Ya, disimpan. Ya, ini tahapan fiksasi. Yang dia gunakan formalin, jadi dicelup seperti itu. Nih, kalau kalian lihat nih, formalin ini harus pakai ini nih. Dan dia harus dilakukan di laminar air flow. Karena dia mudah menguap nih, kalau enggak kalian hirup nih. Ini dia meletakkan kaset di rak nih. Dia menggunakan alat merek Thermo, alat processingnya, tapi seperti kulkas dia. Modelnya dia seperti kulkas, vertikal. Kalau yang alat saya tunjukkan tadi dia kotak toh, memanjang. Itu kasetnya dia masukkan ke dalam alatnya. Ini di set nih, ini set. Ini settingan bednya di dalam nih. Ini dia set. Yang merah ini yang tepatnya si parafin nih. Yang panas tuh. Nah, setelah processing selesai, baru dia lakukan embending. Ya. Ini tahapan embending. Ini menggunakan alat embending ini yang otomatis. Jadi di dalam embending ini ditaruh parafin yang sama seperti paraflas tadi, ditaruh dalam sini. Nanti dia keluar dari sini nih. Ini dipanaskan dia di dalam alat ini parafinnya. Jadi parafin cair nanti akan keluar dari sini. Nah, ini dia ambil ini namanya mold. Ini cetakan, sama seperti kuil, ada cetakannya. Bahannya dari besi. Ya, cetakannya. Ya, dia ambil kasetnya. Ini kasetnya. Jadi kaset yang sudah diprocessing tadi diletakkan di sini, tempat awal. Kemudian dibuka, lalu dia ambil jaringannya. Baru dia nih. Ini yang dilakukan di awal adalah melakukan pengucuran dasar. Pengucuran dasar. Ya, dia masukkan cairan parafin yang cair itu untuk mencor dasarnya dulu nih. Setelah ada cairannya di sini, baru dia ambil jaringannya. Jangan langsung taruh jaringan, harus cor dasar dulu. Lapisan bawah dicor dulu, baru taruh jaringan. Ya, tempat taruh ini pendingin nih, ada freeze-nya nih. Jadi ketika dia letakkan di sini, ini lama-lama cairan parafin itu yang panas tadi, yang cair ini, dia akan mengeras nih, membeku.
Tuh, awal membuku. Setelah membuku sedikit, baru dia tutup. Dia tutup. Ya, setelah dia tutup, ya, baru dia cor full. Sampai full. Ya, setelah full dia rapatkan lagi. Ya, baru ditaruh di pendingin juga. Ya, jadinya seperti ini nih nanti blok parafin. Itu baru dia mikroton. Ya. Ini molnya tadi. Molnya beda-beda nih. Ini untuk jaringan yang betul-betul kecil. Jaringan yang besar pakai ini. Ini sumurnya ada beda-beda nih ukurannya. Tergantung jaringannya. Ini alat tadi. Nah, ini pengucuran awal, ini jaringannya. Dia letakkan setelah dicor awal. Ya, baru decor. Nah, jadinya seperti ini setelah dingin. Ya, jadinya seperti ini. Ini dibuka nih, dibuka cetakannya, yang dasarnya dibuka tuh, tak kayak kita buka kue. Kue dibuka, baru ini nih jadinya seperti itu. Nah, dari sini ini tahapan embending ya, embending. Jadi dingin begini, setelah dia dingin, ya baru dibuka, jadinya seperti ini. Ini jaringan yang kuning-kuning. Ya. Nah, ini adalah tahapan di processing overnight processing schedule yang dijalankan sampai bermalam. Ya. Jadi ini tahapan fiksasi. Ini tahapan dehidrasi alkohol. Ini silol, tahapan clearing. Ini parafin, tahapan infiltrasi. Jadi ini waktunya nih. Jadi kalau mau dehidrasi 1 jam, di alkohol 70 1 jam, alkohol 95 1 jam, alkohol apa lagi? 95 40 menit. Yang kedua alkohol 100 1 jam, alkohol 100% 40 menit. Kemudian silol 1 jam 30 menit, 30 parafin. Begitu semua. Nah, ini ada suhunya nih 60 derajat maksimal suhunya. Nah, jadi fungsinya bukan hanya melelehkan parafin, tetapi fungsinya adalah mempercepat laju penetrasi cairan parafin nih ke dalam jaringan, atau mempercepat proses infiltrasi atau impregnansi. Nah, ini ada suhu untuk cairan yang lain nih. Ini sebenarnya suhu ruangan. Ya, bisa dalam ruangan. Hanya suhu ruangan itu berbeda-beda tuh. Tergantung kondisi. Ya. Oke. Ada pertanyaan tadi? Saya coba diulang, awal yang bertanya silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Tadi siapa? Adis ya? Apa tadi pertanyaannya? Halo? Ya. Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, saya yang tanya nih. Kemarin kalian lakukan alkoholnya bertingkat toh? Ya, itu kenapa tuh?
Coba kalau dipikir-pikir untuk apa tuh? Kenapa dikasih bertingkat tuh alkohol? Ya, langsung pada masalah jaringan pada ya, seperti itu. Jadi konsentrasi tinggi itu akan kemampuan menarik konsentrasi tinggi itu akan lebih besar dari yang konsentrasi rendah. Sehingga kalau dipaksakan dengan konsentrasi tinggi, itu nanti cairan yang ada dalam jaringan itu akan secara besar akan keluar tuh. Jadi dia akan menyebabkan tekanan yang begitu kuat di dalam sel dan jaringan, sehingga memungkinkan untuk terjadi kerusakan dalam sel. Nah, makanya ditariknya pelan-pelan tuh, tariknya pelan-pelan supaya dia tidak kaget sel dan jaringannya tuh. Sama seperti kayak kalian mau minta uang gitu, kan pelan-pelan tuh. Nah, gitu tuh supaya tidak kaget sel dan jaringan. Jadi memang dibuat pelan-pelan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ya. Seperti itu. Tuh tahu tuh. Ada lagi? Mau tanya? Kemarin alkoholnya alkohol berapa saja kah? alkohol 70%. Ya. Alkohol 70% berapa kali? Berapa tempat? Satu. Kalau silol berapa tempat? Kalau parafin? 2. Ya, kalau kalian lihat standar ini berbeda toh dengan yang kalian lakukan toh. Waktunya overnight. Ya, yang kalian kerjakan itu adalah yang short term, yang menggunakan tangan tuh, cepat tuh. Tapi yang sering digunakan adalah yang seperti ini nih, yang digunakan di lab seperti ini. Ya, jadi dalam satu sampel itu bisa sampai 10 sampai 12 jam. Satu kali running sampel. Entah itu 2 sampel kan di rak-raknya toh. Jadi kalau ada 3 sampel dikerja dalam kaset, kemudian di running 1 kali itu di alat. Dijalankan 1 kali. Itu berapa kasetnya. Nah, itu bisa dikerjakan dalam satu tahap processing itu seperti itu. Jadi untuk satu sampel sampai keluar hasil itu membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari. Paling cepat itu bisa dikerjakan 1 hari keluar hasilnya itu sampai dibaca oleh dokter. Jadi kita kejar ya. Untuk di lab PA seperti itu untuk satu pemeriksaan. Nah, kalau kalian lihat alkohol 95 di sini dia double nih. Dia pakai 2 kali. Alkohol 100% dia double, dia pakai 2 kali. Silen pun begitu. Parafin dia double 4 kali. Ya. Saya mau tanya sama kalian nih. Kenapa bisa dia double seperti, kenapa tidak 1 kali saja? Ada yang tahu? Apanya yang bersih? Apanya? Nah, jawab. Lebih bersih. Ada lagi yang lain? Betul, lebih bersih. Tapi maksudnya seperti apa tuh? Kenapa dia harus 2 kali tuh? Apa?
gasnya dari isi formalin ya agar tidak bilang Iya. Ini sama kayak kalau kalian cuci baju toh, prinsipnya sama seperti kita cuci baju. Kalau setelah dicuci, setelah kalian cuci kalian sepul toh? iya Pak. Iya. Iya, kalau saya setelah cuci saya buang. Ya, setelah dicuci itu disepul. Sepulnya bagusan mana itu? Kita sepul satu tempat saja, tapi airnya banyak, atau sepulnya 2 kali, tapi airnya yang banyak tadi kita bagi 2. Bagusan mana hasil sepul? Bagi 2 Pak. Iya. Apanya? Apa bedanya? Karena kalau misalkan sesudah pertama Ya, putus. tapi Pak tapi kan kali Pak. Ya, karena memang prinsipnya sama seperti itu. Kalau alkohol kita hanya double 1 kali, itu cairannya itu kalau kalian lihat cairannya di alkohol itu dia akan buram tuh, sudah kotor. Sudah kotor. Kenapa? Karena sudah proses dia menarik cairan dalam jaringan itu sudah di posisi kesetimbangan tuh, sudah full, sama seperti kita menyepul di sepulan pertama cucian tuh. Pasti kalau kita pakai sepulan kedua masih akan ada rinso-rinso atau busa-busa sabun yang bisa ditarik di sepulan kedua. Tetapi sepulan kedua ini cairannya akan lebih jernih daripada sepulan pertama. Begitupun kalau kita bikin lagi sepulan ketiga. Nah, jadi itu adalah proses pembilasan yang harus diulang untuk memaksimalkan proses pembilasan tuh. Karena ketika kita membilas di replikasi pertama, pengulangan pertama, itu ada kondisi kesetimbangan reaksi yang sudah tidak bisa lagi dia menarik tuh. Si penarik airnya ini dia tidak bisa lagi nih, sudah full nih, reaksinya sudah setimbang nih untuk menarik cairan selnya. Makanya kita butuh air baru, yang alkohol baru yang bisa menarik lagi sisa-sisa yang belum ditarik di alkohol replikasi pertama. Begitupun yang terjadi di tahap silen atau silol dan parafin. Ya, dia akan ulang. Jadi di parafin dia akan biarkan dulu parafin pertama 30 menit masuk nih. Nah, tapi dia akan biarkan beraksi dulu, setelah itu diulang lagi tuh. Jadi yang belum maksimal tadi sekitar 30 menit dia ulang lagi tuh, masuk lagi, masuk lagi, sehingga harapannya pengulangan ini bisa mengeliminasi error yang terjadi. Semakin banyak pengulangan semakin bagus hasil dari processing tisunya. Ya, seperti itu. Bisa dimengerti toh? Iya Pak. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Soal praktikum kemarin. Kalau misalkan Pak kita pakai konten di bawahnya 70 Pak. Ya, bagaimana? Putus-putus. Mohon maaf Pak, kenapa alkoholnya harus dikeluarkan 70? Gak bisa kan Pak kita pakai yang di bawah dari 70? Bisa, pakai yang 50 bisa. Tapi dia akan butuh waktu lama tuh. Waktunya akan bertambah tuh.
Karena kita harus terakhir dari proses alkohol itu, terakhir harus menggunakan alkohol dengan kekuatan besar. Kenapa? Karena kita mau menarik yang sedikit. Kalau mau menarik yang sedikit, yang sisa sedikit, kita harus menggunakan kekuatan penarik yang besar tuh. Makanya alkohol bertikatnya di terakhir tuh, yang 100%. Tuh. Kalau kita mau dari 50, kita akan membuat proses tahapan bertikat menjadi panjang. Nah, itu risikonya, tapi tidak ada masalah. Mau tarik dari 50 tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Secara prinsipnya boleh-boleh saja. Nah, tetapi nanti tahapannya akan menjadi panjang. Mungkin di dehidrasi tadi yang harusnya 70, 95, 100, itu hanya butuh waktu, kalau pengulangan 2 kali mungkin butuh waktu 5 jam. Tapi karena kita tambah 50, berarti bertambah lagi waktunya. Oke, beberapa referensi ada juga yang pakai 50 di bawah 70. Tapi tetap dia harus pakai di terakhir yang konsentrasi tinggi, yang 100. Oke? Ya. Ada lagi? Pas? Ya. Ya, nanti kalian berarti selanjutnya praktikum embending ya. 2 minggu lagi. Embending itu sangat mudah. Tuh hanya main-main tuh, cor. Kalau perempuan yang suka bikin kue tuh bagus sekali tuh. Pasti kayak lagi bikin kue tuh. Suka. Hanya begitu. Sangat cepat tuh. Oh iya, tugasnya bagus. Kenapa? Iya, bisa juga langsung dimakan, bisa dimakan itu. Iya. Bagaimana tugasnya? Sudah? Sudah kirim Google Drive-nya kah? Sudah Pak, saya sudah kirim. Maksud saya sudah semua Mito? Upload? Ada yang belum? Oh iya, nanti saya cek lah. Nanti Google Drive itu jadi ini nah, jadi penugasan kita. Nanti setiap orang masukkan di situ. Itu tugas 1 tau. Nanti ada tugas selanjutnya, nanti masukkan di situ setiap orang. Oke? Ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita sudah jam 9 ternyata ya. Ya. Terakhir nih, masih ada? Selanjutnya kita ulang lagi Pak. Minggu depan ya? Kayaknya ya. Kita masih offline nih. Saya masih di tempat kerja nih, lagi banyak kerjaan. Offline fokusnya Pak. Oh, saya masih online kayaknya, masih di sini kayaknya. Kalau minggu depan toh, tapi nanti kita lihat. Saya mungkin masuk Kendari mungkin akhir Agustus atau awal September. Tapi tidak tahu kalau ada kerja mendadak toh. Tapi posisi sekarang kayaknya kita online dulu. Nanti saya infokan kalau kita bisa offline lagi. Oke, kalau gitu kita cukupkan, sudah tengah malam juga. Terima kasih, mohon maaf saya sudah menunda 2 kali. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Meskipun malam hari, saya yakin tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Ya, harapan saya karena ini banyak yang tidak suka patologi anatomi, bukan tidak suka sih, tetap banyak yang hindari, masih seminim peminat. Harapan saya itu kalau praktek silahkan praktek baik-baik. Hah? Kenapa? Dari G2 mau ambil kalau dikirim. Begitu. Alhamdulillah. Siapa tahu bisa isi rumah sakit buat ramas dan yang lainnya tuh. Iya. Oke, kita tutup saja. Sampai jumpa minggu depan di hari yang sama. Salam sehat semua. Jangan lupa, jangan sering makan gula, minuman berkemasan, karena banyak orang kena ginjal. Ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, nanti di absen Adisna. Ya, oke, saya keluar ya.